Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Linus Media bersama saya Indonesia Bransyah. Dan di video kali ini berbeda dari beberapa video sebelumnya karena di video kali ini saya akan ajak kalian semua untuk sama-sama belajar di SMK Pangudi Luhur. Jadi ceritanya, di awal bulan April 2019 ini, siswa-siswi SMK Pangudi Luhur kelas 12 jurusan RPL maupun TKR itu akan melaksanakan ujian kompetensi atau biasa juga disebut dengan UKOM ya. Yang UKOM tersebut itu menjadi syarat kelulusan. Dan di UKOM 2019 ini kami siswa-siswi dari RPL itu dituntut untuk bisa membuat aplikasi inventaris SMK yang berbasis web. Dan di video kali ini kami akan memulai belajar bareng untuk mencoba membuat aplikasi yang menjadi bahan untuk ujian kompetensi di 2019 ini. Dan kebetulan yang menjadi pembicara pada belajar bareng ini adalah saya ya. Ini adalah belajar bareng di RPL, bukan di TKR. Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke belajarnya. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi terima kasih udah mau datang, dan kita pada pertemuan kali ini akan mencoba membuat aplikasi buat bahan uji UKOM, yaitu inventaris SMK. Dan di pertemuan kali ini kita nggak langsung buat aplikasinya sampai jadi, nggak. Jadi di pertemuan pertama kita fokus ke database-nya dulu, membuat relasi dan membuat trigger. Jadi nanti kita juga nggak hanya membuat, tapi kita mengenal gitu. Jadi kita apa sih relasi gitu, apa sih trigger, gunanya buat apa sih gitu. Jadi kita nggak cuma buat-buat doang. Dan di pertemuan berikutnya kita akan implementasi ke halaman administrator. Tapi di pertemuan sekarang kita hanya fokus ke ini dulu ya. Jadi silahkan dibuat database-nya RPL3, dibuat database RPL3, lalu ada tabel seperti ini. Silahkan dibuat. Nah gini, ini PR-nya kita. Jadi kita udah berhasil membuat database ya, membuat database. Nah sekarang kita akan mencoba mengenal relasi. Jadi kalau diperhatiin di sini kan ada relasinya ya. Jadi maksudnya gini, tabel stok itu ngambil ID barangnya. Ini dari barang ke stok dulu. Di sini di ID barang di tabel stok itu ngambil ID barang di tabel barang. Nah maksudnya gimana? Maksudnya gini, acuannya nanti gini. Misal di tabel barang, misal nih, masih misal, itu seumpama diisi data terserah nih. Nah gini, jadi acuannya ketika si data barangnya diisi, nah kan ada nih ID barangnya kan satu ya, jadi acuannya relasi itu menghubungkan tabel satu dengan tabel yang lain. Jadi nanti ketika kita tambah stok, di ID barangnya itu kedetek si tabel barang itu punya ID berapa sih gitu. Jadi tanpa kita isikan begini. Jadi dia nanti langsung detect. Mungkin masih membingungkan, tapi kita coba ya. Caranya gini, tabel pusatnya kan ada di barang nih. Si stok kan cuma ngambil, cuma dia dapat ID dari tabel barang begitu. Jadi yang di pusatnya itu harus ada primary. Di tabel pusat data yang mau diambil harus ada primary. Nah, dan yang menerima primary tersebut itu harus ada indeks. Jadi silahkan di tabel stok sama-sama di strukturnya kita buka struktur tabel stok struktur. Nah lalu di kolom ID barang kita klik more di sini, kolom ID barang. Oke, kita buat indeks. Kalau ada pesan kayak gini, okein aja. Indeks ya, indeks, bukan unik, bukan apa, tapi indeks.
Nah, sudah. Udah? Udah. Nah, jadi sekarang ini bisa kita relasiin. Jadi kita bisa klik ke database kita. Kita bisa klik RPL3. Lalu kita ke designer. Begini. Yang belum ditata dulu biar rapi. Nah, jadi gini. Buat relasinya itu kalian bisa ke simbol relasi. Yuk sama-sama. Create a relation apa itu? Oke. Nah, di sini ada tulisan hijau nih, hijau. Select a references key, artinya pilih file mana yang menjadi pusat begitu. Jadi yang menjadi pusat kan ada di tabel barang ya. Kita klik di sini. Nah, lalu select foreign key yang menerima file mana. ID barang di stok kan begitu. Nah, kalau ada kayak gini, jangan di. Jadi ini ada kondisi nih, ada aksi ketika di delete, ketika data di tabel barang di delete, ya, maka terjadi apa di data di tabel stok. Jadi di sini ada pilihan 4. Yang pertama ada cascade, ini ikutan terhapus. Jadi yang set null itu kosongin aja, buat dia jadi kosong. Kemudian ada no action, tidak merespon apa-apa. Dan di sini ada restrike, artinya tidak mengizinkan begitu. Jadi kalau tabel barang dihapus atau data di tabel barang dihapus, nggak mau dihapus gitu. Jadi ditolak terus. Jadi di sini kita pilih yang cascade aja. Supaya jika di tabel barang dihapus, di stoknya juga terhapus. Kalau dibuat aja no action. Maaf. Cascade. Oh, itu update no action. Oke. Kalau sudah di oke coba. Nah, maka kayak gini nih. Foreign key relation has been added. Kalau sudah, coba di tabel barang diisi, terserah. Di tabel barang diisi. Tapi di ID barangnya nggak usah diisi karena dia auto increment, ngisi sendiri. Kalau udah gini coba. Di stok itu coba kalian insert kan, itu pasti di ID barang itu kedetek. Udah ada ID barang ke tabel barang berapa aja begitu. Jadi kita nggak isikan manual. Dia langsung detek. Kalau di tabel barang ditambah itu juga pasti nambah. Ini diisi? Enggak, coba klik. Ini. Udah ya? Masa? Sip. Maksud ya? Jadi di stok ini jangan diisikan terlebih dahulu. Jadi nanti kita ngisinya secara otomatis pakai trigger. Ya, jadi jangan diisikan dulu. Jadi yang kedua coba di pinjam barang dulu. Jadi di sini ada ID barang. Itu ngambil ID barang dari stok. Jadi gimana? Yang dibuat indeks mana? Yang dibuat indeks. Inilah ya. Karena ini pusatnya dan ini penerimanya kan gitu. Ya. Jadi dipinjam barang ID barang itu coba dibuat indeks. ID barang dipinjam barang. Indeks. Oke. Yes. Kita ke database-nya lalu designer. File pusatnya mana? Di tabel stok apa pinjam? Stok lah ya. Ngambil dari sini lalu diterima di sini begitu. Sama aja cascade no action. Iyalah, kan perintahnya ngono, patuhi perintahnya aja. Nah, gitu. Yang delete cascade, yang update no action. Sekarang coba di stoknya kita isikan, walaupun ini nggak baik. Coba di stok diisikan sembarang. ID stok nggak usah diisi karena dia otomatis. Coba diisi terserah. Di stok coba. Jumlah masuk 0. Jumlah masuknya di nolin aja dulu. Tapi total barangnya sesuai dengan total barang. Itu kalau tabel stok ada isinya, pasti dipinjam barang kedetek. Nah, pasti kedetek.
Karena dia ngambil dari tabel barang. Nolin aja, jumlah masuk, jumlah keluar 0, total barang sekian. Karena belum ada pemasukan barang dan peminjaman barang. Jadi kalau kalian buat semuanya bisa nggak? Semuanya bisa nggak? Jadi yang barang keluar itu ngambil juga ID dari stok. Yang barang masuk juga ngambil ID dari stok. Tapi ini nggak cuma ngambil ID barang, tapi juga ngambil ID supplier dari tabel supplier. Atau yang susah dulu, barang masuk ya, barang masuk. Jadi di barang masuk, di barang masuk itu yang dikasih indeks file apa? ID barang dan ID supplier. Karena dia dua-duanya menerima. Yang ID supplier menerima dari supplier, yang ID barang menerima dari stok di ID barang. ID barang di stok. Jadi kita ke barang masuk, kemudian struktur, kita buat ID barang indeks, dan ID supplier juga indeks. 2 berarti. Gitu. Kalau udah, coba lari ke desainer lagi. Yang pertama coba kita ambil ID barang dari stok. ID barang dari stok ke ID barang di barang masuk, ya nggak? Seperti biasa, update delete-nya cascade dan ya no action. Update-nya no action. Oke. Kalau sudah, giliran ini kan ID supplier udah dibikin indeks tadi. Jadi kita buat relasi lagi. Sumbernya mana? Ini kan. Sumbernya di ID supplier, diterima di file ID supplier. Seperti tadi, cascade no action. Oke. Nah, clear. Enak nggak? Untuk data suppliernya silahkan diisi. 1 aja nggak apa-apa. Kita coba di barang masuk, coba. Di barang masuk insert. Nah, dia dua-duanya kedetek. Udah ya? Clear? Jadi mudah-mudahan sampai ini kalian udah bisa mengenal relasi dan fungsinya relasi, membuat relasi. Ya, jadi relasi fungsinya untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain. Barang keluar juga dong, ID barang cuma. ID barang KB ID barang. Buat indeks dulu. Pusatnya di ID barang di stok. Diambil ke ID barang di barang keluar. On delete cascade, on update no action. Oke. Sip. Mantap. Oke. PR kita masih ada 2. Mengenal trigger dan membuat trigger. Nah, ini seru-serunya nih. Ya, jadi trigger itu kalau di bahasa Indonesia ini artinya pemicu. Jadi kalau di exam atau di database MySQL atau dimanapun, trigger itu adalah sebuah aksi yang dilakukan ketika event dijalankan. Maksudnya gimana? Jadi nanti kita bisa gini. Di stok, ya. Di stok itu seumpama barang total barangnya masih 100. Oke. Jadi ketika ada barang masuk jumlah masuknya nambah dan total barangnya juga nambah. Maksudnya gitu. Kalau dikeluarin atau barang keluarnya atau jumlah keluarnya nambah dan total barangnya berkurang. Kalau peminjaman, ya barangnya keluar terus total barangnya kan berkurang ya kalau dipinjem. Nah gitu. Jadi kita nanti akan buat kayak gitu. Jadi yang pertama acuannya gini. Misal saya nambahin barang nih. Ya, nambahin barang. Dan acuannya nanti ketika barangnya saya tambah,
itu di stok juga nambah. Gitu. Jadi kita nggak perlu kerja 2 kali. Tambah barang, tambah stok. Jadi kalau logikanya di kehidupan sehari-hari kan, ketika barangnya udah masuk, ya stoknya kan ada. Ya, tinggal dia dikeluarin berapa, pinjem berapa, masuk berapa. Jadi kita buat di tabel barang. Coba diklik tabel barang. Lalu more trigger. Triggers. Sudah? Add trigger. Kalau kayak gini, silahkan name-nya diisi gini. Tambah data stock. Tambah underscore data underscore stock. Jadi trigger ini fungsinya untuk menambah data stock. Sudah? Jadi eventnya, tabelnya kan tabel barang ya. Ini di tabel barang, time-nya itu sesudah, after. Sesudah diinsertkan. Sesudah di tabel barang diberi apa ya, data baru begitu. Sekarang sintaknya. Sintaknya begini. Yang pertama itu begin, mulai. Dan diakhiri dengan end. Nanti kita akan menuliskan sintaknya di dalam begin dan end. Kalau hurufnya nggak ungu berarti salah. Kalau hurufnya nggak berwarna ungu berarti salah. Oke? Jadi perintahnya gini, ketika si barang itu diberi data baru, maka aksinya di tabel stok juga ditambah begitu. Jadi sintaknya insert into barangnya apa? Stock values, buka tutup kurung lalu titik koma, jangan lupa. Jadi di value-nya itu yang pertama kan ada ID stock ya. Kita mau ngisi ID stock di tabel stock. Jadi yang pertama ID stock. ID stock itu isinya apa? Kosongin aja. Kan auto increment ya. Auto increment, kosongin aja. Jangan dikasih spasi. Lalu koma apa nih? ID barang. ID barang itu kita isikan dengan ID barang ini ya. Ya, ID barang dari ketika kita mengisikan data di tabel barang. Jadi kalau nama filenya itu di tabel yang diberi trigger, maka dia dikasih keyword new titik. Jadi nanti beda. New-nya huruf besar, new titik, lalu apa nih? ID barang. ID underscore barang. Otomatis ID barang itu warnanya biru. Kalau nggak biru salah. Besar kecilnya huruf mempengaruhi. Jadi kalau di sini kecil semua ya kecil semua begitu. Kemudian kalau sudah di koma lagi, koma, kemudian setelah ID barang apa nih? ID barang, nama barang. Nah, nama barang itu sesuai dengan nama barang ketika kita isikan di tabel barang. Berarti new nama barang. New titik nama underscore barang, koma lagi. Kemudian setelah nama barang ada jumlah masuk ya, JML masuk. Nah, JML masuk itu kita isi kosong aja karena belum ada pemasukan dan pengeluaran. Kita isi kosong. Lalu jumlah keluar kosong juga, koma, kosong lagi. Lalu untuk yang total barang kita isikan dengan jumlah barangnya ini. Jumlah barang. Jadi new titik total total atau jumlah? Jumlah barang. Dah, gini aja. Saya go dulu ya. Saya go dulu, kita buktiin bener apa enggak. Saya go dulu nih. Go. Coba di tabel barang kita isikan. Terserah nih. Gini ya. Jadi coba dilihat. Namanya kulkas dan datanya seperti itu. Kita go coba. Kita lihat di stok.
Ada nih kulkas masuk. Coba kalian di go dulu. Jadi kita nggak perlu ngasih stok lagi. Dan kita isikan barang, stoknya masuk. Jadi trigger fungsinya untuk melakukan aksi ketika event dijalankan. Eventnya kan insert ya, insert tambah. Dan time-nya kan after. Jadi sesudah ditambahkan lakukan apa begitu. Jadi yang berikutnya gini berikutnya. Ini ada stok nih. Ya. Ada stok. Yang pertama akan kita lakukan adalah yang barang masuk dulu. Jadi kan nanti logikanya ketika barang masuk jumlah masuknya bertambah. Oke, total barangnya juga bertambah. Kalau ada pemasukan begitu. Jadi kita langsung ke barang masuknya aja. Kita tambahin trigger. Add trigger. Namanya pemasukan begitu aja. Time-nya after, event-nya insert. Oke, seperti tadi. Kita mulai dari begin, diakhiri dengan end. Mulai, akhiri. Jadi sebenarnya yang ribet itu database-nya. Webnya itu nggak ribet. Webnya itu gugur insert, update, delete, insert, update, delete, insert, update, delete. Beruntunglah kalian kalau kalian ngikutin ini. Ini di barang masuk. Jadi di barang masuk nanti ketika di-insert kan, itu stoknya akan bertambah kan begitu. Ya. Jadi begini. Kita bukan insert, tapi kita akan update. Jadi kita akan perbarui data di jumlah dan update di total barang. Jadi sintaknya adalah update tabel apa? Tabel stok. Ya. Set apa? Set field JML masuk. Yes enggak sih? Oke, JML masuk sama dengan field JML masuk dimanipulasi menjadi JML masuk ditambah new. Nah, ini new apa nih? New jumlah masuk, JML masuk. Koma. Jadi maksudnya gini. Kita akan merubah tabel stok ya. Yang kolom di jumlah masuk. Kolom jumlah masuk ini kita akan ubah menjadi awal semula kolom jumlah masuk ditambah isian jumlah masuk. Jadi kalau kita ngisikan 5 ya berarti 0 tambah 5. Nanti akan jadi 5 begitu. Jadi coba seperti ini, lalu koma, set apa lagi? Set total barang. Total barang di set menjadi awal total barang tadi. Kalau pemasukan total barangnya berkurang apa bertambah? Bertambah lah ya. Ditambah berapa? Ya isian dari jumlah masuk tadi. Begitu. Dan jangan lupa yang diubah bukan semuanya, tapi where ID barang. ID barang di sini sama dengan new ID barang. Sama dengan new ID barang begitu. Jangan lupa titik koma. Ini bisa di copy aja sintaknya buat yang barang keluar nanti. Kan yang barang keluar tinggal yang ini diubah jadi min kan begitu toh. Ini di copy aja buat persiapan nanti. Copy ya. Ini saya go, tapi kalian jangan dulu. Ingat di stok ada kulkas. Kulkas itu 10 ya. Jumlah masuk, jumlah keluar masih 0. Ingat-ingat barang masuk, insert, barangnya apa? 3 ya, kulkas, ID-nya 3, nama kulkas. Tanggal masuk, terserah pilih kapan. Jumlah masuk, nah ini. Jumlah masuk berapa? 12. ID supplier 1. Kan udah dihubungkan dengan supplier tadi. Jadi ini kalau saya go, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah.
Di tabel barang masuk ada, ya. Lalu coba di stok. Jumlah masuk bertambah. Dan di total barang 10 tambah 12 20. Oke. Kemudian untuk yang barang keluar itu ini bisa di copy aja. Kemudian kita ke barang keluar. Kemudian kita ke trigger. Trigger namanya pengeluaran. After, lalu kita paste aja scriptnya. Nah, kita paste di sini. Kemudian gini, yang JML masuk ini, bukan. Ini loh yang new titik JML masuk, itu kita ganti dengan keluar. Ya, karena di tabel barang keluar itu bukan nggak ada JML masuk, tapi adanya JML keluar. Begitu. Ini juga keluar. Nah, tapi bedanya gini. Kalau di total barang itu kalau ada pengeluaran kan berkurang, bukan bertambah ya. Jadi ini yang plus, ini diganti min aja. ID barang, new ID barang. Udah, bener. Ini bukan jumlah masuk nih. Karena kita akan menambahkan fill di JML keluarnya, bukan di JML masuknya. Jadi ini JML keluar, ini juga JML keluar. Begitu. Jadi ini kalau saya go, coba di go, coba ke stok dulu. Jadi di stok bangkunya masih 100, coba. Bangkunya masih 100, ID-nya 1. Berarti kalau kita adain pengeluaran, insert 1 karena mau ngambil yang bangku aja. Nama bangku, tanggal keluar terserah. Jumlah keluar 15, lokasi pustakaan, penerima Yunus. Ingat kita mau ngambil 15 bangku. Tadi masih 100. Jadi kalau diambil 15 ketemunya 85 ya. Di sini masuk, ini masuk, dan di stok bismillah. Nah, benar. Oke, sampai sini paham? Kalau sampai sini udah berhasil, mungkin ya sekian dulu pertemuannya. Jadi langkah terakhir. Daripada kalian buat database rumit-rumit dan databasenya dihapus oleh teman yang tidak diketahui. Jadi ini untuk mengantisipasi aja. Udah jadi semuanya ya? Jadi kita klik RPL3. Kita ekspor dulu. Ya. Kita ekspor. Aduh, ngelag. Lalu kita go. Dah. Jadi kalau kalian buka, langsung gua aja. Kalau kalian buka itu pasti ada di download nih. Ada di download. Ini RPL3. Jadi terima kasih teman-teman udah mau belajar, dan mudah-mudahan ini nggak membingungkan ya. Karena jadi semua kan. Jadi terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu, udah 2:30. Jadi untuk mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.